Ya udah, Iya. ini sama-sama kita Sama belajar lah, ya. biar tahu maksudnya orang yang Saya nggak senior, sampai nggak Iya. junior. Yang penting kita sama-sama ngaji pusaka. Ini judulnya ngaji pusaka Mas ya. Iya, iya. Gitu loh, biar sama-sama paham. Jadi pusaka itu sebenarnya itu bukan masalah apa-apa. Pusaka itu adalah simbol. Bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah kipati peteng banyu lari jagat saisine ing gedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya. Jumpa lagi dengan saya Lindu Aji Jombang. Dan jangan bosan-bosan guys untuk terus menonton dan jangan di skip channel saya Lindu Aji Jombang, pecinta keris dan tosan aji serta budaya dan barang antik. Dan kali ini saya ditemani lagi oleh Mas siapa Mas? Yoga. Nah, ini sahabat lama juga, saudara juga sama saya. Dan kali ini saya mau hitungannya ngaji budaya Mas ya. Iya. Nanti mau review dua keris ini bersama si Yoga ini. Ya mudah-mudahan nanti diberi lancar mereviewnya dan mudah-mudahan bermanfaat video kami ini untuk Anda semua. Gimana Mas kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat lancar. Sehat, alhamdulillah. Ini nanti nge-review bareng-bareng Mas ya. Hitungannya kita ngaji, kita belajar bareng-bareng. Di sini tidak ada senior, tidak ada junior. Yang penting kita bareng-bareng untuk belajar, untuk memahami sebuah benda pusaka atau keris pusaka. Siap, mantap. Dan ini juga, Mas ini lumayan lama lah. Ya gak terlalu lama juga. Karena sekarang itu cari pusaka yang tus itu maksudnya tangguh, utuh, sepuh itu susah. Kadang-kadang jadi salah kaprah juga. Yang dimaksud tus itu tangguh, sepuh, tangguh, utuh, sepuh itu kadang-kadang ada yang sekar kacangnya itu sudah nggak utuh, itu masih disebut tus. Itu nggak bisa kalau menurut saya. Terus bilanya itu ada yang grepes korosi, itu kadang-kadang disebut tus. Itu juga nggak bisa. Malah saya punya pelanggan atau beliaunya itu juga kolektor, kerisnya sekitar hampir 3.000. Itu paksi itu yang ada di dalam sini. Itu kepotong sedikit aja segini, dia nggak mau. Dia memang carinya yang utuh, bener-bener utuh. Bener-bener tahu ya berarti dia. Iya. Dan dia itu koleksinya menurut saya juga lumayan. Dan juga orangnya ya orangnya no profile. Jadi orangnya kesannya itu biasa. Dan kalau nggak salah ya kan 3.000 Mas. Loh iya, 3.000. Orangnya nyamari Mas. Orangnya masih muda nyamari. Istrinya kalau nggak salah 6 apa berapa? Mudah-mudahan orangnya nonton. Loh ini beneran, ini nyata dan real. Dia kalau nggak salah itu di Kalimantan apa di Riau gitu. Yang jelas beliaunya ini pengusaha sawit.
Tapi juga juga nyamar mas orangnya itu. Tapi orangnya begini. Gak jelas. Kalau nonton jangan marah sama saya bos. Ini sedikit banyak saya ulas karena apa? Karena Anda juga saya kagumi juga sebagai abang saya. Karena apa? Kerisnya itu banyak mas, beneran. Hampir 3.000. Dan itu kemarin saya ginikan mas, kalau ada yang keris yang nggak seberapa bagus-bagus kok dijual, nggak seberapa bagus itu kan menurut sampean. Kalau menurut saya bagus, mati saya nggak bisa ngomong, ya udah terus saya akhirnya kalah harus. Saya juga tidak bisa bayangkan keris 3.000 itu gimana caranya untuk itu kalau saya itu nggak heran mas, 3.000 dulu sebelum saya gendeng keris gila keris seperti saat ini, itu di Surabaya itu ada. Dulu barangnya sering saya mahari, maksudnya sering tak beli. Rumahnya itu Jalan Kara nomor berapa saya lupa. Yang jelas Jalan Kara itu ada naganya 2. Depan rumahnya itu ada patung naga 2. Itu kerisnya satu rumah mas. Kalau nggak salah itu di situ itu ada 1.500. Dia punya 3 rumah. Di situ, di Tuban sama di Jakarta. Yang di Tuban itu sekitar 2.000, yang di Jakarta itu sekitar 3.000. Terus itu cara merawatnya itu seperti gimana kalau agak ngerti ya mas. Makanya itu. Saya sekarang 1.500 bingung. sama 2.000 sudah 3.500 sama 3.000 piro mas, 6.000. Dan itu dulu ya dia itu aslinya kolektor, cuma kadang-kadang kalau kepepet, tapi bukan kolektor murni. Kalau kolektor murni dia tidak akan menjual barangnya sama sekali. Tapi dia juga kadang-kadang gak punya uang. Orangnya sekarang meninggal. Saya lupa namanya, Pak Cip apa Pak Tik, lupa saya. Itu zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda makanya. Saya beli murah, paling 10 juta itu dapat 1 gelangsing ya. Beneran dulu itu. Dan dia itu dulu itu memang ibunya sakit dan sang kolektor ini juga ada habis kena tipu sama orang gitu loh. Sampai bayangkan kerisnya segitu banyaknya, saya nggak bisa bayangin ngerawati piye. Nah ya makanya itu Keris segitu banyaknya. Dan saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang telah mendukung channel saya ini mas. Karena yang mendukung alhamdulillah cukup banyak, juga yang subscribe itu tiap hari saya lihat itu subscribe saya naik terus. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk support Anda semua, dan saya doakan Anda semua agar mendapat rahmat, mendapat hidayah, serta mendapat rezeki dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Terkhususnya buat bos-bos saya, buat abang-abang saya, dan buat kakang saya semua yang telah memahari pusaka saya. Terima kasih banyak, yang di Indonesia maupun di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang di Korea, jangan lupa bos, sudah lama nggak kontak saya. Maksudnya ini saya nggak nyuruh sampean beli keris atau mahari keris, kontak bos. Karena apa? Karena kita kan dari pusaka itu siapa tahu bisa menyambung silaturahim, ya, menyambung silaturahim. Itu gini mas, enaknya kita senang sama budaya atau cinta dengan pusaka itu, saudara kita banyak mas. Iya. Dan bisa guyon-guyon, bisa bercandaan sama satu sama lain. Dan ini juga baru-baru ini ada beberapa cewek yang juga pecinta budaya. Jadi perkembangan keris di tahun 2021 ini sangat pesat. Ada 5 cewek itu nggak tahu namanya apa kemarin itu ya. Itu mantap. Oh iya, itu bakul keris semua. Dan jangan meremehkan cewek. Salah. Nanti kalau sampean meremehkan, belum tentu yang sampean remehkan ini orang goblok atau orang tidak pandai. Dan itu semua istri-istrinya itu, suaminya itu pedagang keris mas. Oh iya, beneran. Dan sama-sama handal, sama-sama sering dapat barang yang bagus-bagus. Dan ini kemarin juga saya mahari dari salah satu pecinta
keris dan budaya ini dari cewek. Sampean percaya apa nggak percaya ya terserah. Yang jelas saya mahari dari dia itu cukup lumayan mahal. Tapi dengan kualitas barang yang saya terima ini barang bagus. Dan bukan keris abal-abal atau keris kaleng rombeng atau keris pelek, katakanlah seperti itu, enggak. Ternyata beliaunya juga tahu. Gitu loh. Ini nanti kalau tidak ada halangan, saya juga kepingin mengajak 5 cewek itu tadi untuk membuat konten mengenai keris pusaka dan budaya. Monggo Mas Yoga, ini kita review satu persatu. Nanti Mas Yoga kan pengen belajar, saya juga masih belajar. Nanti kita sharing-sharing, kita tanya jawab mengenai keris pusaka. Siap. Dan ini warangkanya ini Trembalu ini. Kalau nggak Trembalu, Katimuhu ini. Cuma gayanya ini gaya Gayaman Jogja, Mas. Oh, ini Jogja. Kalau seperti ini, nah Gayaman Jogja. Ini enggak ada, kalau biasanya kan ada Nah, yang kayak Jawa Timur tadi ini yang Solo. Nah, Lain. Ini Gayaman Solo, ini Gayaman Jogja. Nah, lain. Sampai lihat bentuknya. Ya. Kalau yang ini kan ininya kan agak condong ya. Agak istilahnya nonong lah. Kalau ini kan ada lekuannya dia. Nah, iya. ada lekuannya. Ininya Gandarnya ini kalendernya, pelokannya ini agak ke atas. besar Ya, besar agak juga. ke atas kan, kalau ini kan nggak terlalu ke atas. Iya. Ini enggak terlalu lancip ini. Iya, dan dedernya juga beda, Mas. Deder itu ini. Oh iya. Dedernya beda. Kalau yang ini kan kecil. Gini ya, kecil. Kalau yang ini agak besar terus ada giniannya. Nah, ini Soloan, ini Solo, ini Jogja. Nah, bedanya seperti ini biar nanti sampean kalau beli pusaka paham. Iya. Gitu loh. Terus ini Mas Lindo Haji kan Ya, Solo terus sama Jawa Timuran kan setahu saya ya, kok ini ada yang melengkung gini itu bisa Solo. Oh, itu ladrang. Itu ladrang. Tapi tetap Solo, Nah, bisa dikatakan Solo. Seperti ini contohnya. Ini langsung tak kasih contoh aja. Nah, ini ladrang Solo namanya. Solo, tapi ininya beda-beda tetap Solo tapi ya. Ya, seperti ini, Mas. Nah, ini gini, ini runcing. Ini agak mengecil, ini ladrang Solo. Soloan. Nah, kalau Jawa Timur ini Agak besar. Nah. Jawa Timur. sama lihat, beda kan? Beda. Gagahan mana kalau menurut saya? Ada yang Jawa Iya. Timur ya. Besar. Jawa Timur ya? Iya. Nah, ini Jawa Timur, ini Solo. Nah, ini perbedaan warangka. Warangka. Nah, sebenarnya kalau ladrang Jawa Timur, Mas, dedernya nggak gini. Ini kan dedernya nggak maton. Ini dedernya deder Solo. Oh. Harusnya dia pakai narodo. Nah, Nah, narodo itu seperti yang itu, Mas. Oh iya. Ya, itu harus. Tapi kalau itu dimasukkan sini kegedean, karena kan dia kan besar. Besar. Harusnya ada yang agak kecilan. Tuh, narodo. Ini tak taruh sini. Nah, ini sekarang kita bahas isi di dalam warangka Jogja ini. Oke guys, jangan lupa yang baru gabung jangan di skip, tonton terus channel kami, jangan lupa di share, like dan subscribe juga. Agar apa? Agar di share itu supaya apa? Supaya jenengan itu tahu dan saudara-saudara sampai juga tahu mengenai keris pusaka beserta keseluruhannya, beserta dapurnya, beserta pamornya, dan semuanya, dan mengenai simbol-simbol yang ada di dalamnya. Jangan hanya tahu mengenai kliniknya aja. Sekarang kan banyak pembahasan masalah kodam, masalah Mantap. masalah isi, masalah Iya. ini. Heeh. Itu Kebanyakan dibahas seperti terakhir itu. aja. Ya. Karena apa? Itu bonus sebenarnya. Hmm. Gitu loh, Mas. Oke, sampai Oke. ya. Dapur ini sebenarnya bukan dapur langka, Mas. Kalau saya sendiri, ini luk 5. Nggak usah dibuka ya. Iya. Nanti aja kalau kita video apa di terakhir biar dibuka biar
lebih mantap. Nah ini namanya dapur pulang geni. Pulang geni. Karena apa lu 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dapurnya pulang geni mas. Dan pulang geni itu tidak memakai apa-apa. Dia cuma ada pejetan di sini. Sini ini. Ada pejetannya. Gantinya ya seperti ini. Ini kayak ada apa? Kayak ada tikel alisnya. Ini mas sampai tahu Bang. Ini ada cegelongannya ya. Iya. Nah, itu seperti itu. Dan keris pulang geni sendiri itu biasanya pamornya itu pamor biasa-biasa saja. Malah yang kebanyakan itu pamornya hanya kelengan tanpa pamor atau pamor biasa-biasa, tapi ini pamornya sangat luar biasa. Kenapa kemarin saya berani memahari pusaka ini mahal? Karena pamor. Beda dari yang lain. Beda. Tak buka aja. Nah, biar saya tahu. Dan konjo-konjonya juga berpamor mas. Ya, mantap ini. ada bulatan-bulatan kan ini? Iya iya. Ini namanya konjo sumber. Konjo sumber. Nah, ini ada bulatan-bulatan. Sumber itu simbolnya dari ya segala sumber gitu. Ini di sininya juga ada mas. Oh iya. Ya, ada. bulat-bulat ya. Iya. Apalagi di dalam bilanya sendiri. Ini guys. Ini ada bulatan kecil-kecil. Ini hanya estimasi mas ya. Estimasi itu rabahan atau terkaan-terkaan aja gitu. Kalau menurut saya sendiri ini bisa jadi pamornya udan mas atau sembur mas. Pamor-pamor langka mas, pamor-pamor kerejekian, pamor simbol kerejekian. Udan mas atau sembur mas. Tapi ya ini hanya pribadi saya aja yang apa mengestimasikan pamor. Gitu. Tapi ya ada beberapa orang dan tukang warang sendiri itu yang biasa saya ajak sharing itu juga ngomong, mas ini aslinya udan mas itu ya seperti ini. Dan ini sangat langka karena apa? Karena kok bisa pulang geni lu 5 keluar pamor seperti ini. Ini kemarin langka mas ya? Langka. Ini kemarin saya rebutan dengan orang-orang yang ada di lokasi. Iya. Karena ya non sewu mas, kalau saya sendiri satu, saya melihat itu dari dapur. Nomor 2, dapurnya itu dapur yang antik. Nomor 3-nya pamornya juga harus menarik. Nah ini pamor-pamor kerejekian tak ambil sama saya, tak kejar. Tapi ya pas ada uang, kalau nggak ada uang yang beli ya. Saya nggak bisa ngomong. Ini yang punya kemarin itu cewek, ya yang orang 5 cewek. Waduh mantap ini. Jadi suaminya itu, mas ini berapa? Sudah saya nggak bisa ngomong sama istriku aja, itu punya istriku. Waduh. Karena apa barang langka kok dimaharkan mas sama orangnya kok? Ya saya nggak paham karena beliaunya juga baik sama saya lah. Sudah seperti saudara juga gitu loh. Dan dia pun begini mas, kalau saya punya pusaka baik, bagus, kadang-kadang juga dia mahari. Jadi kita gantian lah mas gitu. Tuh, nggak bisa diomong kalau masalah ya itu tadi, keris itu atau pusaka itu seperti gimana ya, energinya itu bisa mengumpulkan saudara juga gitu. Bukan hanya saya itu memandang materi ini cuma harus segini. Nah, buktinya sampean kan juga tak kasih tuh. Iya. Saya kasih apa? Cuma-cuma ya. Nanti barangkali nanti saya punya lagi tak kasih lagi. Iya. Siapa tahu ini nanti cuma-cuma. Kalau ini cuma-cuma apa saya geblak. Karena ini terus terang ini bahannya cukup lumayan tinggi. Mungkin kalau boleh tahu, mungkin kalau bisa disebutkan bisa berapa ini maharnya mas? Kalau saya memaharkan. Iya ini memaharkan. Kemarin ini penawarannya sudah tinggi. Terus terang saya buka 25 juta. Nego. Kalau saya ambilnya 1 juta, terus tak tawarkan 25 juta dendeng saya. Ya kan? Iya. Berarti kan saya mengambil keuntungan yang gila. Tapi kan menawarkan juga kan nggak ngawur mas ya? Oh ya nggak ngawur. Ya dilihat juga dari langkanya. Sekarang sampean gini, sekarang sampean beli sesuatu. Misalkan jangan keris lah. Motor aja. Iya. Ya. Motor kan dilihat dari apa?
Ya, tahunnya. mesinnya, tahunnya. Tahunnya yang jelas kan ya? Iya, tahun. Tahun sama mesin sama bodi-bodinya kayak apa ya. Iya. Sekarang motor 2021 sampai beli harga 5 juta. Kira-kira gendeng apa enggak? Iya, enggak. Nggak mungkin toh ya. Dan sampai jualnya juga nggak akan untung banyak. Iya. Tapi kadang-kadang orang perkerisan itu menganggap sang kolektor atau penjual itu untungnya wakil mas. Nah kalau saya untung banyak saya udah kaya. Ya mungkin orang yang belum tahu aja mungkin. Iya mungkin begitu, orang yang belum paham. Ya belum paham lah. Wong sampai sekarang saya juga masih gini-gini aja. Iya. Istri saya juga masih satu, padahal saya pingin 5. Mau nambah ini kelihatannya. Saya pingin 5 kayak bos saya tadi loh, yang saya ceritakan yang pengusaha. Niat ini pesawat. berarti. Lu niat mas, niat ada. Niat ada. Tapi gimana kalau Gusti Allah tidak mengendaki? Ya menghendaki sendiri akhirnya. Ya ini seperti ini, guyon mas ya. Guyon supaya apa? Supaya kita awet muda. Dan pulang geni sendiri itu mas, itu pulang geni itu artinya pulang itu ya kembali. Geni ya api. Jadi kembali ke api. Maksudnya itu bukan kembali ke api gini enggak. Maksudnya kita kembali kepada cahaya, kepada penerangan. Dan manusia itu kalau gelap dia nggak akan bisa jalan. Dan ini keris-keris seperti ini biasanya ini ageman-ageman kesatria mas. Iya. Orang-orang yang pemberani. Iya. Saya Karena apa? Karena untuk pernah dengar saya. Untuk menerangi seseorang yang berani itu perlu penerangan mas gitu. Iya. Penerangan dari segala hal gitu. Jadi biar tindakannya itu tidak ngawur, tidak gegabah. Tuh. Dan pamornya sendiri ini pamor, kalau menurut saya kalau nggak sembuh mas ya hujan mas. Ini pamor-pamor kerejekian. Jadi manusia itu kalau sudah ada penerangan, kalau sudah terang hatinya, sudah terang pikirannya jernih, insya Allah rezekinya juga katut mas. Katut itu artinya Ngikut. ya, gitu. Seperti itu. Dan setahu saya ini mas, maaf ya, ini kalau setahu saya, kalau kan biasanya keris itu kan dulu pegangannya ini. Kalau setahu saya kalau enggak saya pulang geni itu apa Janoko kan? Iya benar ya. Betul. Betul Kalau di pewayangan itu di pewayangan pulang ya, geni itu yang pegang itu Janoko. Raden Janoko atau Bambang Permadi. Iya Nah, benar ya. itu pusakanya itu. Tapi pakemnya juga setahu saya mas, setahu saya kalau pakem wayang ini, pakem wayang dengan pakem keris lain ya. Beda mas. Kalau yang dipegang Janoko itu pulang geni yang lurus. Nah, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Dalang Setu yang ada di Nganjuk. Iya. Kemarin saya bahas, Mbak, pakem asli pusakanya Janoko itu pulang geni yang lurus apa pulang geni yang luk 5? Beliau ngomong kalau pakem wayang itu pulang geni yang lurus. Tapi pulang geni yang luk 5 itu juga ada. Iya. Masalahnya kalau wayang itu kan konotasinya orang itu kan cerita-cerita apa fiktif toh mas, mitos apa gimana saya nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau pakem keris sendiri pulang geni yang asli ya luk 5 ini. Iya benar. Makanya dari awal tadi Mas Lindo Haji ngeluarkan ini, nerangkan ini apa? Gimana? Pulang geni itu kan saya ingat yang saya dikasih sama sampean kan pulang geni. Oh itu pulang geni juga ya, itu yang lurus. Oh, itu iya. kan yang lurus. Iya iya benar. Lupa aku mas. Iya. Lupa. Yang ujungnya itu sudah putus itu mungkin. Ya agak korosi. Iya. Agak korosi. Loh itu malah pulang geni yang saya kasihkan sampean itu Bukan pulang geni. ceritanya saya pernah tak ceritain nggak itu? Iya. Dulu Itu agak lumayan. Dan itu saya dapat juga tidak memahari. Saya dikasih. Iya. Itu kan aslinya sepasang dengan tombak. Tombaknya itu saya kasihkan orang Madura kalau nggak salah. Tuh. Dan ini keris ini mas mau dimahari atau tidak saya tidak peduli. Karena apa? Karena saya suka. Ibaratnya itu saya sudah cinta pada pandangan pertama. Jadi saya serk sama keris ini. Loh, kemarin itu loh, wong apa penawaran tak turunkan sedikit aja udah nggak mau kok. Saya maharin di net sama orangnya itu. Saya gini, mbak, sama saya. Iya mas, itu pusaka bagus dan saya itu ambilnya juga mahal ya. Saya tahu. Akhirnya ya udah ini tak rampok aja. Udah tak transfer nggak pakai banyak omong. Nah ini mas. Jadi saya kalau mau memahari pusaka
atau mau membeli sebuah pusaka, saya lihatnya dari rasa, dari hati saya dulu. Kalau saya srek, ya udah, saya tidak mandang apa-apa. Yang penting saya srek dulu. Dan apalagi ini sampai lihat sendiri, nanti di videonya biar kelihatan nanti. Bagus dan looknya enak mas. Ini estimasi tangguhnya ini Mataram Sultan Agung. Kenapa kok Mataram Sultan Agung? Karena looknya luas, terus pamor-pamor begini, ini biasanya pamor-pamornya Sultan Agung. Dan kerisnya Sultan Agung sendiri itu tidak banyak. Lain dengan apa? Mojopahit, Mataram. Kalau Sultan Agungnya sendiri itu kerisnya yang sangat bagus itu tidak banyak. Beberapa aja. Beberapa aja. Mantap ini mas. Ya lumayan juga sih. Ini kemarin juga ada yang apa? Ada yang nawar sudah tinggi, tapi gimana ya? Saya belum dapat sesuatu dari penawaran itu gitu. Bukan masalah uangnya atau gininya. Saya tawarkan ini 25 juta ya, ditawar. Ya, tawarnya menurut saya lumayan. Tapi saya pegang uang habis. Saya cari lagi seperti ini, susah apa enggak? Susah ini mas. Saya 1 tahun belum tentu dapat barang seperti ini. Iya. Tuh. Apalagi sudah srek ini sama Ya. rasanya sudah. Sama lihat ini bulatan-bulatannya. Iya, lihat ya. Ini kan karena kan apa? Pencahayaannya kan Iya. kurang bagus. Ini pun enggak pencahayaan apa? Kurang bagus aja tapi sudah Ya, sudah kelihatan kan? kelihatan kayak apa? Celorot-celorot gitu ya. Ini nyinden bang. Oke, kita review yang selanjutnya mas. Ini makanya tak jaga ini, tak plastik, nggak tak buang plastiknya. Karena apa ya, itu tadi kalau keris itu kalau kena tangan langsung bahayanya karat. Aslinya ya nggak ada apa-apa, dicuci lagi bisa, tapi ya nunggu. Nyuci satu ini paling cepet itu seminggu. Paling cepet juga ya. Iya. Ini yang Gayaman Solo tadi. Kita lihat isinya apa. Pasti Anda sudah penasaran. Jangan lupa like dan subscribe, juga share dan nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar Anda langsung mendapat notifikasi dari channel kami. Oke guys, kita buka ya. Ini juga tak plastik mas. Nah ini kerisnya menurut saya gimana? Dari pasikutannya Ini kalau dilihat karyanya itu kelihatan garang gitu ya, iya, wingit ya. Wingit ini. Nah, ya. Ya, di tengahnya Sambil hitam. sambil pegang, lain pegangannya sama yang tadi. Karena apa? Karena besinya ini masih padat, tebel wilayahnya, kandel. Kalau terus ini kan agak berat ini. iya, ini kan wilayahnya kandel, Iya. tebel. Kalau ini tadi kan wilayah tipis. Sampean rasakan dulu. Dari sampean nenteng itu enak enggak? Enak. Cuma memang berat. Gitu ya. Tapi kok saya agak merinding. Ini kelihatan garang ini. Iya, wingit mas. Wingit, iya. Kalau Ya. bahasa orang perkasinya iya, wingit. wingit. Wingit, ya. Serem. Dan ini ada beberapa versi juga mas, masalah penangguhan atau masalah apa tangguh. Ini ada yang kalau yang punya sendiri, ini kan teman saya juga kolektor juga, tapi kolektor kalau nggak punya uang didol, kalah dengan Kanjeng BU Mbak Yotro mas, kalah dengan Mbak Yotro. Iya, Semua itu kalah dengan iya, Mbak Yotro. Kalau Mbak Yotro sudah berbicara sudah. Nah ini ada yang kalau yang punya sendiri ngomong ini tangguhnya Tuban Jenggolo. Tuban Jenggolo. Ya. Ini yang apa? Mempunyai yang membuat Tuban, tapi gayanya gaya Jenggolo, gaya Kediri. Siap. Karena apa? Karena looknya ini yes apa? Looknya nggak Nggak seberapa luas ya mas? Iya, nggak seberapa luas. ya. Dan
biasanya keris-keris jenggolo itu wingit. Nah ini kan wingit sama dia. Iya. Kayak gimana gitu ya. Terus sama pamornya itu nggak seberapa jelas itu tuh ya. Ke atasnya itu makin nggak ada. Hitam semua. Dan ini pamornya ada 2. Ini kalau yang ini junjung derajat. Ini ada kayak panahnya sapi ya. Kalau bawang sebungkul nggak gini, agak gimana. Tapi ini kan runcing. Runcing, iya benar. Ini kalau saya ini junjung derajat. Dan sininya ini nunggak semi. Kan cuma gini aja dia. Biasa. Kayak gambar gunung gitu. Iya. Terus sama ini Mas, dari tadi awal buka baunya nyengat Mas ya. Ini padahal nggak tak kasih minyak. Iya, ini baunya nyengat ini. Kalau pemirsa yang ada di rumah mungkin nggak bisa ini, tapi kalau di sini bener ini baunya terlalu. Padahal ini nggak ada minyaknya nih. Nggak ada nih, ini baru saya warangi kok. Tapi memang ciri khas salah satu keris yang wingit itu gitu. Dia pasti mengeluarkan bau. Ya. Tuh, padahal di sini kan nggak bau. Iya, tapi ya kan? tapi mengeluarkan aroma dia. Ini dicium nggak bau, tapi dia mengeluarkan. Yang mengeluarkan bau. Ini bau lagi. Ya. Nah, seperti ini salah satu kewingitan keris. Ini dapurnya Mas, ini sabu inten. Ini lotnya 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sabu inten. Apa Mas tadi? Apa? Kerisnya ini namanya apa ini? Dapurnya sabu inten. Sabu inten. Sabu itu kan ikat pinggang. Iya. Ikat pinggang, kalau intennya tahu apa? Iya, kayak inten apa? Kayak berlian ya. Di bawahnya berlian. Jadi ya mungkin apa? Filosofi dari sabu inten sendiri itu ya manusia itu disuruh untuk mengencangkan ikat pinggang agar bisa mendapat inten. Inten itu sejenis permata Mas, itu harganya juga tidak murah. Jadi kalau mau enak, manusia itu disuruh tirakat. Tadi ojo ngelambre ya, ojo kepingin sing enak terus gak gelem tirakat. Jangan banyak pengeluaran. Iya. Ya tirakat maksudnya itu gini. Tirakat itu gimana ya? Ya puasa, ya sering-sering tirakat pokoknya. Melek gitu loh. Maksudnya tirakat itu apa? Kita itu menyatukan diri kepada Tuhan. Jadi kalau di Islam sendiri juga ada itu. Kalau Islam ya, ini nggak bahas masalah keris, bahas masalah itu tadi. Jadi kalau Islam itu kalau orang itu mau mencapai sesuatu itu tirakat. Enggak. Railah apa? Itu apa namanya? Lupa aku sih. Railah apa? Duniamu itu dengan akhiratmu dulu. Kalau kita sudah bisa mencapai akhirat, insya Allah dunia itu katut. Tapi kadang-kadang orang kan terbalik. Nah iya. Jadi digoleki dunia akhiratnya keri. Akhirnya seneng seperti itu. Iya. Gitu loh. Kalau bisa itu kan akhiratnya dulu. Kalau kita manembahnya itu sama Gusti Allah itu sering hitungannya sering meminta, sering tirakat, sering berhadapan langsung dengan komunikasi. Ya komunikasi itu insya Allah nanti dunianya kacau. Jadi kalau mau beli sapi itu nggak akan sapinya tok sini kayak no. Iya kan sampean beli sapi ke saya, tak kira sapi ini tok mencak sampean. Kan pasti tak kasih sama talinya. Iya. Nah dunia itu talinya ibaratnya. Nggak mungkin kita kalau sudah keimanan kita sama Tuhan itu jadi satu, dunia itu nggak akan kemana-mana. Pasti ngejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Nah seperti itu. Dan pamor junjung derajat sendiri ini Mas, itu melambangkan atau menyimbolkan ya derajat seseorang gitu. Bisa naik. Nah, dimana kalau kita sudah sama Tuhan itu manunggaling kawula Gusti, insya Allah ya derajat kita juga diangkat secara tidak langsung. Siap. Ya. Paham ya? Paham Mas. Dan nunggak semi ini pamor-pamor yang menyimbolkan atau melambangkan juga masalah kerezekian. Mas Lindu Haji mantap ini benar-benar. Ya udah, ini sama-sama kita belajar ya. Biar tahu maksudnya orang yang saya nggak senior, sampai nggak junior. Yang penting kita sama-sama ngaji pusaka. Ini judulnya ngaji pusaka Mas ya. Iya. Gitu loh, biar sama-sama paham. Jadi pusaka itu sebenarnya itu bukan masalah apa-apa. Pusaka itu adalah simbol.
adalah gambaran. Dan kenapa orang dulu kok menciptakan sebuah pusaka? Ya ini ada simbol-simbol tertentu. Di mana? Ya di pamornya, kadang di bilanya, nggak mesti. Dan orang dulu loh mas, bukan orang sekarang loh. Orang dulu, seorang laki-laki seperti sampean, apalagi sudah akil balik, kalau belum punya suatu pusaka atau keris pusaka, itu belum dikatakan lelaki sejati. Zaman dulu mas, nek saiki gak duwe duit gak lanang. Gak duwe duit gak sayang ya. Iya. Lain mas. Ya. Iya. Kalau zaman dulu gitu, karena apa? Karena zaman dulu itu peradaban manusia kan belum sebanyak yang sekarang ini. Iya. Dan apa? Tanah Jawa atau tempat kita berpijak ini banyak hutan. Banyak dikelilingi binatang buas. Banyak dikelilingi rampok, begal. Jadi ini ya apa, selain ageman, keris itu juga kadang-kadang kalau dulu itu alat untuk berperang juga. Kalau sekarang kan sudah lain. Iya. Betul. Oke, gimana mas menurut sampean? Mau tanya apa lagi? Baik, cukup mas, itu aja mas. Ini kemarin juga aslinya saya ngerampok. Karena apa? Karena orangnya itu aslinya nggak dimaharkan. Kena kanjeng BU tadi. Kena kanjeng BU karena apa? Karena yang punya ini akan menikah gitu loh. Iya. Dan dia butuh dana, kena kanjeng BU. Jadi saya mahari berapa ya? 5 kerisnya saudara saya juga. Nah saya kan mahari kan mele, nggak asal comot. Dan ini untuk akhir-akhir ini juga saya masukkan plastik dulu. Iya. Akhir-akhir ini mas, ini banyak orang yang memahari pusaka ke saya dan tanya, ini bolak-balik juga saya bahas. Saya nggak peduli. Nanti orang mau ngomong, wah channelnya kok pancet saya omongannya, saya nggak peduli. Iya. Karena apa? Saya kan bahasnya itu bahas yang real, bahas yang memang apa saya alami dengan si apa pemahar barang saya. Jadi orang-orang yang memahari barang saya itu pinginnya gini, mas saya kepingin punya pusaka itu yang ada manfaatnya, bukan pusaka terus yang dijadikan pajangan atau dijadikan barang antik aja. Percuma mas saya punya pusaka kalau enggak, nah kalau enggak berguna, loh. Siapa yang ngomong enggak berguna? Enggak ada barang yang diciptakan di dunia ini enggak berguna. Pasti. Pernah ada sampean? Enggak. Percaya mas ya. Sampean tak omongin contoh kasarnya sedikit aja. Iya. Sampean tahu tai? Iya. Berguna enggak? Berguna. Buat apa? Buat pupuk. Nah, itu tai mas. Lah apalagi ini pusaka. Maaf kayak saya tidak menyamakan loh ya. Iya. Kalau ada orang ngomong bahwasanya pusaka ini tidak berguna, saya ngomong aja goblok saya memang. Nah kalau ingin tahu bergunanya apa, monggo curhat-curhatan sama saya. Iya. jangan di sini. Iya. Monggo silakan komen-komen. Nanti Langsung siapapun datang. ya, siapapun Bisa. boleh lah komen-komen masalah pusaka, pokoknya jangan masalah yang lain. Kayak kemarin juga gitu, saya itu serba repot mas. Nanti saya screenshot, saya kasih di channel ini, nanti katanya sombong. Iya. Kan repot ya. Iya. Kemarin itu ada lucu. Subscriber saya juga. Insya Allah nanti kalau ini tayang, mungkin orangnya juga nonton. Malah minta togel. Coba. Karena apa? Karena dia baru operasi. Ada ini. Kena 180 juta. Ngutang misalnya. Coba kalau sudah gitu. Padahal saya ini membahas masalah keris pusaka. Bukan bahas masalah togel. Tapi ada memang saya kaitan seperti itu. Tapi ada di channel saya itu yang kapan hari yang sudah lama itu bahas masalah togel. Tapi kan saya ngomong, saya sekarang kalau mau komen silakan, tapi komen masalah pusaka. Ditulungi itu nggak enak, nggak ditulungi juga nggak enak, ya kan? Iya. Akhirnya saya ngomong apa? Mas, ini utang saya banyak. Ya kalau utang banyak sambil kerja, ya nggak ada lowongan ya mas. Ya sama, saya sendiri juga pengangguran. Loh ya kan mas. Saya kan pengangguran, saya cuma kolektor. Gini aja kok. Ya yang penting saran saya, tidak ada rezeki itu yang tidak mengalir. Tuhan itu selalu mengasih kita rezeki. Walaupun kita bagaimanapun
tetap dikasih rezeki. Wong maling dikasih rezeki Mas. Ya, itu meskipun perbuatan kotor masih dikasih rezeki. Masih. Ya itu Tuhan itu seperti itu. Dan kalau bisa kita kan sedikit banyak itu meniru Tuhan. Gitu loh. Kadang-kadang ya ini nanti agak beliau masalah agama itu kadang-kadang orang itu sok-sokan gini-gini gunakan bisa. Padahal semua ajaran itu mengajarkan cinta kasih. Cinta kasih yang bagaimana ya? Cinta kasihnya Tuhan kepada hambanya, bukan cinta kasihnya lanang karo wedok. Nek ngono tok arek cilik ya ero Mas. Iya. Oke Mas. Ya udah sampai di sini dulu aja Mas. Ya ini juga ini saya mau sebelum ya barangkali ada pesan-pesan ini ya, saya pesan-pesan untuk teman, saudara ataupun kerabat saya itu biar tahu sebelum saya ini dijak review ini sebelumnya kan sudah pernah review. Saya juga pernah review, ada yang langsung ngomong dikatakan saya sombong ataupun apa. Istilah bahasa Surabaya sakarepmu lah. Terserah. Yang di sini asalkan kalian tahu semua saudara teman saya kalau bahwasannya di sini itu kita sama-sama belajar, tempatnya belajar ya, tempatnya kita menyambung silaturahmi biar tidak terprovokasi ya, kita biar sama-sama erat gitu loh ya, jangan sampai seperti itu lah ya. Itu saya dulu waktu kita review itu juga saya ditelepon orang Mas, nggak tahu itu siapanya jenengan, saya nggak tahu ya. Saya juga dikatakan gitu, sombong. Sekarang saya gini kan, saya balik omongannya dia. Ini kita ulas sedikit ya. Iya, enggak masalah. Biar enak gitu loh. Biar tahu. Kalau kita sombong itu sombongnya di mana? Ya. Kita bisa ngomong harus bisa mengupas. Iya, siap. Sedangkan kita ini berdua ini kita ngulas masalah pusaka. Budaya. Ini budaya. Ini buatan nenek moyang kita. Siapa lagi kalau yang nggak melestarikan kalau bukan kita sendiri. Benar, mantap. Nanti kalau seperti reok sudah diambil oleh Malaysia baru bengok-bengok. Baru ngomong Malaysia mau hancur. Ya. Tapi pelakunya sekarang ya itu ada. Saya kan juga orang reok Mas dulunya. Saya kan tahu sendiri ya. Iya. Ya orang reok loh itu aja Mas. Nanti kalau sudah orangnya ganti atau gimana tumbuh lagi cari orang lagi itu susah gitu loh. Apalagi pecinta gini. Nanti sedikit-sedikit ngomongnya klinik, ngomongnya dukun. Iya. Mau hancur ngomong sirik barang, ngomong musyrik. Monggo yang seperti itu komen aja. Kalau bisa ketemu dengan saya. Letaknya di mana kesombongan kita? Kalau ini kita tidak babar, anak cucu kita nggak akan bakal tahu. Kalau eyangnya atau leluhurnya itu orang sakti-sakti, orang yang otaknya pandai semua. Benar, mantap ini. Loh, karena apa? Karena orang menciptakan sebuah keris pusaka ini tidak gampang Mas. Sebelum diciptakan keris pusaka, leluhur kita jauh sebelumnya itu sudah pandai. Contohnya satu, menciptakan alat musik. Ya, sampean tahu orang Arab apa yang diciptakan pertama kali? Terbang Mas. Nek ketapluk. Maaf saya nggak menyombongkan diri atau tidak meremehkan ya. Cuma kayu sama kulit sapi, lembu. Kulit lembu ya. Yang bunyinya prak ketepruk ya. Bener nggak? Bener. Nah, sampean tahu nenek moyang kita menciptakan apa? Gamelan Mas. Uang gurungan sing sok mikir masalah wesi digawe klenengan, tangtung. Itu nenek moyang kita sudah bisa. Kayu sama logam. Jauh mana peradabannya? Pinter mana peradabannya kalau sama orang Arab? Saya tanya. Pinter sini Mas, nenek moyang kita sendiri. Nah, makanya kita patut menghargai. Dengan apa? Dengan mencintai budaya kita sendiri. Jangan terus kita ngomong kayak gini diarahkan sombong, sakarepmu. Ya. Tapi jangan telepon. Ojo WA. Kalian ayo belajar. Ayo kita ngopi bareng. Ya, sama-sama belajar lah. Kalau memang Anda itu jantan, Anda itu ngomong sombong seperti itu, ayo kita ketemu, ngopi bareng. Kalau yang seperti itu sudah harusnya enggak pas. Kita kan akhirnya terpecah belah. Kita itu aslinya memecah belah sebenarnya. Enggak bisa. Karena kita itu kita itu seneng, kita itu cinta dengan budaya kita sendiri dan kita menghargai hasil
jeripaya nenek moyang kita. Jangan sampai budaya ini dibawa ke luar negeri. Karena apa? Orang luar negeri pun sendiri sekarang banyak yang cinta dengan pusaka. Sampeyan tahu pusakanya di Ponegoro kemarin? Iya. Dibawa orang mana, Mas? Belanda. Nah, itu gobloknya orang Indonesia apa? Gobloknya orang Belanda. Saya sekarang tanya. Ya orang Indonesia sendiri. Sampai akhirnya untuk dikembalikan. Loh, ya toh? Iya. Ini juga ya maaf. Barang-barang pusaka kita yang di sana itu masih banyak di museum-museum luar negeri. Tidak benar ini, memang nyata ini. Siapa teman-teman, saudara-saudara ya, biar kalian tahu. Tambah pengetahuan lah. Ya, tambah wawasan lah. Jangan sampai kita nanti review masalah gini nanti dibilang sombong. Kok keris kok dipamer-pamer no. Loh. pikiran kan lucu. cetek, ya, itu iya, pikiran iya. sampean itu ngopinya terlalu ngopi di terlalu dekat. Ya. Soalnya saya biasanya ngopi itu di kuburan, Bos. Iya. Nah, sekali-sekali sampean coba ngopi di kuburan Ijen. Nah, kira-kira sampean kok iso keleleken neker. Oke, sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila saya dengan Yoga nanti ada salah-salah kata atau ada ya ucapan-ucapan yang kurang baik atau kurang berkenan. Saya mohon maaf. Nah, sebesar-besarnya. Oke, sampai di sini dulu Mas Yoga ya. Nanti kita ketemu lagi di lain session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu.